Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih bahas tentang ibu sambung. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu ibu yang luar biasa. Dia memiliki 4 orang anak sambung dan juga membawa anak kandungnya sendiri. Nah, ini pastinya banyak cerita, pengalaman yang bisa dibagi bersama keluarga Indonesia. Kita langsung sapa ya, di Ibu Haja Haryati, Sabita, dan juga Arzeti. Halo Ibu Haryati. Halo Ibu Haryati, Sabita dan Arzeti. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Oke. Aku mau tanya dulu nih, Arzeti dan Sabita usianya berapa sekarang? 9. 9. Oke. Sabita 9, kakak Afia 12. Oke, 9 dan 12 perempuan, pastinya asik nih untuk ngobrol sama mamanya ya. Nah, Ibu Haryati ini luar biasa. Ibu istilahnya memerankan satu peran yang luar biasa menjadi seorang ibu sambung. Boleh diceritakan awalnya seperti apa tantangan yang Ibu hadapi? Apakah ada pendekatan yang memang harus Ibu lakukan paling tidak untuk bisa saling mengenal dengan anak-anak sambung Ibu? Ya, salah satunya pengenalan secara per person ya bicaranya, karena setiap anak kan berbeda karakter dan berbeda watak lah bicaranya gitu ya. Ya, bagaimana pendekatan kita terhadap anak-anak ini gitu. Jadi bisa dikatakan sejauh mana kita mendekatkan anak-anak ini dari yang pertama sampai anak yang terkecil gitu. Semakin kita intens, semakin kita membawa diri, semakin kita anggaplah udah seperti anak sendiri lah, seperti anak kandung sendiri, nggak ada bedanya. Kan kadang-kadang image-nya itu kan bahwa kalau ibu sambung itu kayaknya ibu tiri yang gimana gitu ya, kayaknya dengarnya gimana gitu, Masya Allah banget. Jadi saya beranggapan tuh kalau misalkan ketemu anak-anak ini, jadi kayak bukan anak sambung, malah udah kayak seperti anak kandung malahan gitu. Bahkan semenjak nikah juga banyak sahabat, saudara juga banyak yang menilai cepet banget kenalnya, cepet banget keakrabannya ya kan. Bagaimana kitanya beradaptasi dengan anak-anak, bagaimana kita ngambil hati anak, bagaimana pengolahan hati anak, maunya anak seperti apa sih gitu Mbak. Oke, nah ini kalau aku tanya dengan Ibu Haja Haryati, sebenarnya memang sudah ada pendekatan, bahkan dari awal sudah merasa bahwa ini anak kandung gitu ya, merasakan kasih sayang yang seperti itu. Aku boleh tanya ke kakak Arzeti, kakak sendiri saat bertemu dengan mama waktu itu pertama kali, apakah ada rasa cemas atau rasa takut? Kalau ini Mbak, Sabita, maksud saya untuk Sabita. Jadi sebenarnya untuk pertama kali ketemunya itu kayak nggak grogi gitu, kayak tenang aja, lagian juga berkenalan gitu ya. Jadi Sabita senang aja ya waktu ketemu mama, karena memang pembawaannya sudah sangat keibuan, sudah membuat Sabita nyaman begitu ya? Iya, jadi serasanya bukan ibu sambung, serasa kayak ibu kandung. Wah, seru banget. Nanti kalau kita lihat tadi bahwa Ibu Haryati sendiri ternyata bisa melakukan pendekatan yang cukup baik gitu, bahkan dengan bukan hanya satu anak, ini ada 4 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Melihat apa yang dilakukan Ibu Haryati, menurut Onti seperti apa? Iya, saya salut banget loh nih sama Ibu Haja Haryati ya, bisa berperan sebagai ibu yang memang benar-benar mencintai sekali anaknya, luar biasa walaupun ini anak sambung, dan pendekatannya itu juga luar biasa gitu kan. Makanya tadi banyak mendapat pujian dari orang-orang terdekatnya, kok cepat sekali. Nah, itu saya percaya memang ada bagian dari memang tipe kepribadian Ibu Haja Haryati ini yang memang tulus gitu sama anak, karena kan nggak bisa bohong ya, namanya ketulusan itu ya, itu pasti kebaca sama siapapun, terutama anak-anak dari awal bahkan. Jadi pada saat memang saat pertama anak membaca bahwa ibunya tulus, apalagi kemudian dengan intens tadi kan melakukan pendekatan, terus bermain juga secara natural, alami. Nah, itu yang membuat anak bisa menjadi dekat dengan cepat dengan ibu sambungnya. Nah, luar biasa. Nah, Arzeti, ini kan saat harus bertemu dengan keluarga baru, ada saudara baru, ada adik baru pastinya. Arzeti sendiri melakukan penyesuaiannya seperti apa? Apa sih yang Arzeti lakukan saat itu? Apakah akhirnya sama nih kayak mama, langsung sayang sama adik-adiknya? Kalau aku sih ya langsung sayang, soalnya aku juga suka ketemu anak kecil atau kakak-kakak baru. Alhamdulillah langsung akrab sih.
Karena dasarnya juga gini Mbak, Mm-mm. Mulai dari saya memang punya anak satu, punya anak ini juga dulu susah banget punya anak, sampai saya sempat berobat kemana gitu. Sampai sempat terpikir, mama aku nggak punya saudara, aku nggak punya kakak, aku nggak punya adik, kapan ya ma aku punya kakak, kapan ya ma aku punya adik gitu. Nanti suatu saat tadi juga punya, itu hanya keceplosan dari mulut aja gitu. Dan mungkin ucapan jadi doa ya kali ya Mbak ya. Jadi Luar biasa loh, ini penuh keberkahan apa yang Ibu Haryati dan keluarga rasakan. Bahkan dengan kondisi ini justru jadi satu hal yang membahagiakan untuk Arzeti karena bisa punya saudara baru ya Onti ya. Tapi kalau mungkin yang kita lihat ini kan sangat-sangat nyaman begitu kondisinya. Sebenarnya kalau penyesuaian mungkin di keluarga lain bisa jadi kondisinya berbeda. Penyesuaian antara anak dengan mungkin dengan saudara barunya gitu, saudara sambungnya, ini sebenarnya satu hal yang perlu diperhatikan juga nggak sih sama orang tua? Iya, itu sangat penting juga. Gitu, like sebagai saudara kandung kan juga keakraban antar saudara penting. Nah ini sama juga, begitu ada kakak sambung masuk, itu udah memang seperti kakak sendiri harusnya. Dan memang peran yang utama sebetulnya memang dari ibunya. Sambung, ya? Bagaimana memperkenalkan kedua anak ini, kemudian juga selalu mengikut sertakan dalam berbagai kegiatan itu bersama, tidak membeda-bedakan, kemudian memang saling menghargai satu sama lain. Nah itu memang makanya saya bilang luar biasa banget Ibu Haryati. Tidak hanya bagaimana belajar bisa mendekatkan diri sama anak sambungnya, tapi juga bisa mendekatkan sang kakak dengan sang adik. Nah itu dia, jadi benar-benar jadi kondusif gitu. Betul kondisi sekali. Keluarganya ya. Ibu Haryati, boleh tahu tidak dari keempat anak ini apakah semuanya perempuan anak sambungnya atau memang ada yang putra dan putri? di sini anak perempuannya ada 3, anak sambung dari suaminya, bicaranya anak perempuan ada 3, lalu lakinya 1 gitu. Dan kebetulan yang pertama memang kerja, yang kedua juga kerja, yang ketiga ini lagi masih ujian, bukan yang nggak mau syuting, mau. Cuman karena belum selesai ujian, jam berapa sore ya deh? Kamu sore, makanya dia nggak bisa ikut gitu. Jadi bisa ikut. Nah, yang laki udah ada kesulitan tidak antara anak sambung putra dengan anak sambung putri? Apalagi ibu mungkin terbiasa dengan Arzeti, anak perempuan, belum punya pengalaman dengan mengurus atau istilahnya menjadi ibu untuk anak laki-laki. Apakah ada pendekatan yang berbeda yang ibu lakukan? Nggak ada yang gimana-gimana, kita sama aja. Dan bahkan membaur udah kayak apa ya? Kayak kekerabannya udah masya Allah banget. Saya juga kadang-kadang nangis. Kadang-kadang beranggapan gini, oh di luar sana ibu sambungnya gimana, kesannya gimana ya Mbak ya. Nggak semua yang seperti itu. Karena balik lagi ke diri kita. Kalau kitanya ikhlas, kita redho, insya Allah juga mereka juga sayang sama kita. Dan itu pun imbasnya ya kita yang tebar, kita akan tuai. Artinya keikhlasan. Bagaimana kita ngambil hati anak, bagaimana kita memperhatikan anak. Artinya kalau bahasanya tuh apa ya, cari perhatian dulu deh, anak suka apa sih, maunya seperti apa sih, kayak gimana sih, kita ikutin alurnya mereka dulu. Oh seperti ini, lambat laun mereka juga akan sayang sama kita gitu loh. Itu satu hal. Dan artinya setiap kali kita punya peringatan hari acara apa atau apa, mereka juga nggak lupa sama mamahnya, oh ini loh ma, gitu sih. Luar biasa, benar-benar satu hal yang pendekatan yang Ibu Haryati lakukan kepada anak-anak. Nah Ibu, di sini ada psikolog kita, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini. Silakan Ibu. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau untuk dipertanyakan sebenarnya sih nggak ada ya Mbak ya, cuman apa ya, Budi karena semua sudah sangat nyaman ya Ibu ya, sudah berjalan dengan sangat baik, semuanya juga sudah sangat dekat. Ya betul, dan bahkan yang besar pun kadang-kadang kalau mah jangan lupa nggak boleh, karena kan mamahnya ini suka minum bicara minuman yang apa ya, kopi gitu loh yang Mbak. Bukan itu ada yang ngingetin gitu kan Mbak, mama. Ingat mama pernah demam karena mama itu kadang-kadang sering jajan kopi gitu. Tuh sampai anaknya pun paham sekali ya, dan sayang banget sama mamahnya. Ini satu hal yang sangat-sangat bisa diteladani sebenarnya Onti ya. Ini berawalnya pastinya dari apa sih Onti? Komunikasikah yang baik
Betul Ini sekali. kuncinya kah? Tadi ketulusan, Mhm. komunikasi, kemudian juga kejujuran, hubungan yang baik, dan tadi konsistensi dan juga memang hubungan yang intens tadi seperti yang kata Ibu Haja Hayati. Boleh nggak saya nanya sama Bu Boleh, Hera? boleh. Iya, Bu, kalau misalnya boleh kasih tips nih Bu untuk ibu-ibu lain yang mungkin mau masuk ke rumah tangga yang baru dengan anak yang memang anak sambungnya, itu bisa kasih tips-tips nggak Bu buat mereka supaya tidak ada keraguan-raguan dan ketakutan saat memang mereka akan menjalin hubungan yang baru? Ya, tipsnya itu bagi saya sih sebenarnya hanya ini aja. Satu, ilmunya adalah ikhlas. Ikhlas, lillahi ta'ala, ridho, keduanya ridho, kita ridho aja apa yang udah Allah atur. Dan bahkan balik lagi ya Mbak ya, pernikahan saya yang kedua ini dicarikan yang pertama kan ditinggal kematian dengan suami yang pertama, dan suami yang sekarang pun ditinggal kematian juga oleh istrinya juga. Jadi sama-sama ketemunya tuh apa ya, karena ditinggal kematian gitu loh Mbak bicaranya. Artinya kita kan juga nggak ada yang pernah tahu jodoh rezeki maut ya Mbak ya. Iya. Bertemu suami yang sudah memiliki 4 anak bagi saya rezeki, Masya Allah. Dan pendekatan kita dengan anak-anak alhamdulillah banget. Rasanya bagi saya apa ya, bahkan kadang-kadang kalau kita ngeliat sinetron ibu tiri yang aduh jahat banget tuh kayak gitu. Kayak banget. Makanya saya bilang kepada anak-anak, sama bukan tipe mama yang kayak di TV yang terus sana jahat banget, nauzubillah. Karena bagaimana kitanya, balik lagi ya ke Mbak ya, bagaimana kitanya, satu kita terapkan ilmu ikhlas, kedua ridho, ya udah kita jalanin apa adanya aja sebagaimana kitanya. Terus bagaimana pendekatan kita sama anak-anak, anak suka apa sih, anak suka makan apa, kita masakin. Mak besok mau kerja jam sekian, sebelum jam sekian kita udah bangunin, ya gitu aja polanya. Artinya balik lagi ke ilmu ikhlas gitu. Oke, ilmu ikhlas itu yang jadi satu kunci untuk bisa menjalani peran sebagai ibu sambung, bahkan bisa dekat juga, bisa jadi istilahnya satu panutan dalam keluarga. Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sabita dan Arzani juga terima kasih banyak ya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, nah kayaknya satu perbincangan yang benar-benar bisa jadi pelajaran buat kita di rumah Yanti ya. Nanti kita masih lanjut lagi, tapi harus jeda dulu, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.